Asal Uzbekistan, Javokir Sindarov terus menunjukkan kekuatannya pada turnamen kandidat 2026. Di babak kelima, Sindarov menaklukkan pecatur kuat nomor 2 dunia, Hikaru Nakamura. Di game ini, sebagai putih, Nakamura memulai permainan dengan D4, lalu Sindarov menjawab D5. Setelah C4 gambit menteri, Sindarov menolak gambit dengan E6. Nakamura lanjut mengimbangkan kuda C3 dan C6 memperkuat struktur pion. Kemudian Nakamura menyerang dengan E4. Pion ini begitu berbahaya. Jika dia sampai maju ke petak E5, maka ini akan membuat petak D6 dan juga F6 terjaga, sehingga sulit untuk mengimbangkan perwira bagi hitam. Oleh karena itu, Sindarov langsung menghajar pion E. Kuda makan pion, gajah keluar dengan tempo skak. Gajah diadu, dan Sindarov memutuskan untuk mengambil pion. Setelah gajah makan gajah, menteri makan kuda, skak. Lalu gajah menutup skak. Setelah itu, Sindarov menyerang gajah. Di posisi ini, Nakamura menempatkan gajahnya di petak D6. Maka, Sindarov mengambil pion gratis menyerang benteng. Tentu saja, Nakamura punya jawaban, gajah F3, serangan pada menteri dan juga melindungi benteng. Maka menteri harus lari ke petak G5. Dan setelah itu, kuda keluar ke petak G2. Nakamura siap untuk menyerang lewat lajur G. Merespon hal ini, Sindarov kembangkan kudanya ke petak E7 dan bersiap untuk rokade. Nakamura membiarkan hal itu terjadi. Dia lanjut kembangkan kuda ke petak G3, membiarkan Sindarov rokade ke sayap raja. Rupanya, hal ini sudah ditunggu oleh Nakamura. Dengan sengaja, Nakamura membiarkan Sindarov rokade sehingga dia bisa menyerang lewat lajur G maupun lajur H. Nakamura melanjutkan rencana. Dia mendorong H4, berniat untuk menyerang menteri yang melindungi kuda. Namun ternyata, langkah ini merupakan langkah yang tidak akurat. Evolution bar menunjukkan bahwa Sindarov semakin unggul. Sindarov punya balasan yang sangat bagus. Menteri A5 mengamankan menteri dengan tempo skak. Sampai di posisi ini, Nakamura mencoba untuk menyerang balik pion ke petak B4. Tapi kuda makan pion. Nakamura punya dua pilihan, mengambil kuda yang ada di petak E7 ataupun di petak B4. Kalau Nakamura mengambil kuda gratis, maka kuda D5 open skak, gajah akan hilang. Keunggulan yang sangat besar untuk hitam. Jadi, Nakamura segera rokade untuk mengamankan rajanya. Tapi kemudian Sindarov menempatkan bentengnya untuk melindungi kuda. Dan jika sekarang gajah makan kuda, maka benteng makan gajah. Menteri tidak bisa menyerang karena ada proteksi dari menteri hitam. Oleh karena itu, Nakamura yang tertinggal pion tidak boleh gegabah dan asal menukar perwira. Jadi, Nakamura mempersiapkan serangan. Menteri diaktifkan ke petak D2. Ancaman langsung pada kuda, sehingga pion harus dimainkan. Di posisi ini, Nakamura aktifkan bentengnya ke petak D1. Langkah untuk menguasai lajur D. Javokir Sindarov yang telah unggul 3 pion kemudian menyederhanakan permainan. Dia langsung mengaduk kuda dan menyerang gajah. Setelah kuda makan kuda, pion makan kuda, menteri F4.
Di posisi ini, Sindarov tarik mundur kudanya ke petak C6, bersiap untuk menduduki petak outpost. Dan Nakamura merespon dengan langkah yang tidak akurat, menggeser raja ke petak H1. Setelah itu, kuda serang gajah, benteng ke petak G1, lalu G6. Sindarov memperkuat pionnya. Pada langkah selanjutnya, Nakamura menempatkan gajahnya di petak D5. Dengan langkah ini, Hikaru Nakamura memancing Sindarov untuk melancarkan forking. Kalau hal itu terjadi, maka Nakamura berharap blunder, misalnya dengan menteri H6. Setelah kuda makan benteng, ini adalah blunder fatal, karena selanjutnya gajah makan pion, skak. Raja lari ke petak H8, akan terjadi skakmat dengan begitu cepat. Dan jika raja makan gajah, menteri makan pion, skak, raja lari, pion maju, ancaman skakmat. Apabila pion makan pion, benteng makan kuda, kembali ancaman skakmat. Tentu saja, Javokir Sindarov menyadari ancaman itu. Oleh karena itu, gajah E6 menawarkan pertukaran gajah. Tapi Nakamura mengambil pion, menyerang benteng, lalu Sindarov melancarkan forkingnya. Menteri kemudian diadu, menteri makan menteri, benteng makan menteri, kuda makan benteng, gajah makan benteng, lalu benteng makan gajah, raja makan kuda. Setelah terjadi baku hantam yang begitu intens, maka tinggal 2 perwira tersisa. Dan sampai di posisi ini, Javokir Sindarov berhasil unggul 2 pion. Di posisi ini, Javokir Sindarov bisa saja langsung mengambil pion Nakamura, tapi Nakamura juga akan membalas mengambil pionnya. Maka dari itu, cara berpikir Grandmaster tidak sederhana. Mereka memilih untuk mengimbangkan perwira alih-alih mengambil pion, dan Sindarov memilih benteng D8. Dengan demikian, gajah terkena pining, maka Nakamura tarik mundur gajahnya. Setelah itu, benteng makan benteng, gajah makan benteng, gajah makan pion, gajah serang pion, gajah makan pion. Kemudian, gajah makan pion. Sampai di posisi ini, Sindarov berhasil unggul 3 pion. Javokir Sindarov selanjutnya mendorong pionnya ke petak A5, persiapan menuju petak promosi. Nakamura belum juga menyerah. Dia melihat gajah belang dan berharap terjadi remis. Oleh karena itu, F4 dimainkan. Setelah F6, Raja F2, Raja F7, lalu Gajah A3, Raja E6, Gajah F8, A4. Sindarov membawa pionnya semakin mendekati petak promosi. Direspon dengan Raja E3, tapi Raja serang gajah, gajah lari, lalu H6. Setelah Raja F2, G5. Apabila pertukaran pion terjadi, maka Sindarov tidak akan terbendung. Maka Nakamura mencegah terjadinya pertukaran pion. Dia membawa raja ke petak G3, tapi selanjutnya gajah D5. Nakamura menempatkan gajah di petak A3, lalu gajah E4. Setelah itu, gajah C1. Sindarov kemudian menukar pion. Dan sampai di sini, Hikaru Nakamura menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan lagi untuk menang. Permainan kemudian berakhir. Apabila permainan dilanjutkan dengan, misalnya, raja makan pion, maka gajah F3 membatasi pergerakan raja putih. Dan jika raja serang gajah, gajah G4. Setelah gajah D2, pion A3. Nakamura harus berurusan dengan 2 pion bebas.
dan pionnya juga sulit untuk dijaga.